Aku sedih, duduk sendiri. Mama pergi, papa pergi. Oh, itu dia, mereka datang. Aku senang, hatiku riang. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nggak nyangka ya, Bo ya, kalau lagu itu lagu masa kecil kita, ya kan? Ternyata lagu ini pada tahun 2024 sekitaran bulan-bulan Oktober, November, Desember. Nggak taunya itu ngetop ya lagu itu ya, jadi ngetop ya. Jadi Madam Suki ini mau apa ya? Iya, aku membuat prediksi itu salah salah nama ya. Mestinya itu Mas Doni gitu loh. Jadi Madam Suki memprediksi eh, tentang kasus Agus ini. Terus Madam Suki juga menceritakan tentang Mas Doni. Doni itu, ntar salah lagi namanya, ntar dilihat ya. Nah, Mas Doni itu dia adalah seorang yang matanya itu buta ya. Tapi kalian mesti lihat sendiri ya, orangnya itu ganteng, orangnya itu bertalenta. Tapi dia itu nggak mau dikasihani. Padahal kedua matanya itu buta. Dan dia itu juga pernah meminta tolong kepada teman-temannya yang pernah dibantu sama dia, bahkan dicarikan pekerjaan lah atau dimasukkan pekerjaan lah. Dino tuh kan salah lagi. Mohon maaf ya, namanya bukan Doni, Dino. Aduh, salah-salah melulu sama-sama D-nya ya. Jadi Mas Dino ini matanya itu buta karena dia menderita sakit glukoma ya. Dan dia ini juga sekarang itu menjadi stand up komedi begitu ya. Dan yang paling membuat Manosuke itu kayak wow gitu ya. Si Dino ini, Mas Dino ini, dia eh, dia pemain skateboard gitu ya. Dan dia ini memainkan skateboardnya itu dengan tongkat saja dan padahal dia kedua matanya buta. Jadi memang dia bisa kayak melihat kayak kita ini, tapi dia buta gitu ya. Udah deh, pokoknya kalian mesti support ya, support yuk ke ini ke lapaknya Bang Deddy Corbuzier ya buat Mas Dino. Karena Mas Dino ini mempunyai harapan. Dia ini buta tahun 2016-an ya sampai sekarang ya. Dia punya keinginan untuk datang ke Thailand untuk menjalani pengobatan. Udah kalian ke sana aja sendiri. Dan Madam Sugi juga memberikan support ya sedikit. Tapi kan dari kumpulan-kumpulan itu siapa tahu nanti akan bisa Mas Dino ini berangkat ke Thailand dan menjalani pengobatan. Amin ya. Nah, ceritanya itu Mas Dino ini dia ingin operasi. Pada saat itu dia hanya membutuhkan uang sekitar 5 juta sekian. Dan dia minta tolong pada orang-orang yang telah membantu dia, telah dibantu sama dia, ya. Orang-orang yang telah dibantu sama dia, bahkan orang-orang tersebut pernah dicarikan pekerjaan sama Dino ini. Tapi apa yang terjadi pasti kalian sudah bisa memprediksikan sendiri ya. Dan tidak ada satupun orang yang menolong dia. Agus dan Wawa, mudah-mudahan kalian melihat ini ya. Karena kalian ini siapa? Ya, kalian ini sudah ditolong sama Ibu Peri yang bernama Novi dan Bapak Pri yang bernama Densu. Seharusnya kalian ini tahu dirilah. Ya, memang betul uang itu adalah uang Agus, atas nama Agus. Tetapi karena uang itu sudah diselewengkan, sudah terjadi sebuah penyelewengan di mana ketika uang itu didapatkan aja Agus tidak jujur, tidak mengatakan yang sebenarnya berapa dia dapat. Mereka mengatakan dapatnya 500, ternyata itu sudah 1,5. Dan kemudian setelah diminta mutasinya itu apa
ada pengeluaran 250 jeti ke istrinya, 98 juta ke Wawa, dan ada lagi. Jadi totalnya itu sekitaran 400 jutaan yang keluar ya. Nah, namanya Ibu Peri ini ya, dia ini kan seperti seorang ibu yang menurut Madam Suki kan kecewa Gus ya. Oh, kamu itu sudah dibantu kok tidak ada konfirmasi, alih-alih bulet, ya wajar lah namanya Ibu Peri mengatakan, ya nanti saya laporkan sama Dinsos loh ya. Ya wajar ngomong kayak gitu. Tapi Agus dan Wawa kan Agus dan Wawa sudah juga mengatakan, kami kan sudah minta maaf, sudah sujud-sujud, terus mau apa lagi? Ya aturannya ya sudah, terima itu. Namanya orang kita salah, ya harus punya konsekuensi, harus mau dihukum. Hukuman itu kan hukuman sosial, yang mana hukuman sosial itu diberikan kepada netizen, kepada kalian. Ya, harusnya kalian nggak perlu melapor. Tapi dengan pelaporan itu, akibatnya lah seperti ini. Ya, jadi buat mereka-mereka orang-orang yang terhormat yang belajar hukum dengan dengan apa ya, dengan banyaknya apa ya namanya, banyaknya inilah title ya atau titel yang kalian dapatkan. Mudah-mudahan kalian itu mengerti secara keseluruhan dari cerita ini, bukan sepenggal-sepenggal, supaya eh, apa ya, tidak menjadi lebih kisruh lagi ya. Pada awalnya pun ya, Madam Suki itu ketika mendengarkan seorang yang ngomongnya adem sih ya, sampai saat ini Madam Suki itu suka karena beliau ini ngomongnya adem. Pada saat beliau ini ikut bicara, waktu-waktu itu ya bulan-bulan yang lalu itu, Madam Suki masih sepertinya menilai bahwa si abang ini, oh pronya ke Agus nih. Tapi dengan cara ngomongnya beliau ini yang adem, Madam Suki masih bisa lah mendengarkan apa yang dibicarakan itu sebenarnya secara hukum itu benar begitu. Gimana ya? Benar-benar secara hukum itu adalah milik Agus. Tetapi tolonglah, karena secara secara apa ya? Secara hukum itu kan juga tidak berdiri sendiri gitu loh. Karena di benar orang itu mendapatkan uang atau mendapatkan hak dari hukum, dari hukum itu menyatakan itu milik dia atau mereka. Tetapi kan perlu digali lagi. Siapa sih yang melakukan kesalahan? Apakah Novi yang melakukan kesalahan? Kan enggak. Secara Novi sudah melakukan prosedurnya kayak gini. Oke, ini ada uang ya. Kalian minta tolong sama aku. Oke, aku bantu. Terus uangnya berapa yang kalian dapat? Nggak jujur. Oke. Setelah itu minta dong ininya. Kalau enggak nanti diminta lo sama Dinsos. Barusan baru dikasih. Ternyata dari mutasi itu ada bla 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 bla. Secara hukum tuh siapa sih yang salah? Kan di pihaknya Agus. Nah, sekarang kalau ibaratnya kayak kita aja lah, Bo ya. Kita ngomong nih santai-santaian ya, jangan pakai ini dulu deh, jangan pakai kartu tarot dulu deh. Kita menganalisa aja. Sebenarnya tarot itu juga menganalisa kan ya. Nah, buat kalian yang nggak suka, silakan minggat dari channelnya Madam Suki, ya kan? Begitu aja kok repot. Begitu saja kok repot. Lanjut. Nah, jadi sampai mau lupa ini. Nah, jadi gini, siapa yang melakukan kesalahan? Misalkan kayak gini lah, Bo. Kita misalkan murid lah ya, murid kita. Kita ini murid. Kita ini hanya contoh analogi. Kita murid. Kita bolos ya, kita nggak mengerjakan PR sama ibu atau bapak guru, kita kan ditanyain, kamu kenapa kok tidak mengerjakan pekerjaan rumah?
Iya, karena saya ngantuk banget, saya ketiduran, apalagi ada tetangga saya yang habis meninggal. Saya sedih banget karena tetangga saya itu adalah teman curhat saya meskipun dia itu sudah tua. Nah, oke, Pak Guru bilang ya udah karena kamu nggak taat ya, karena kamu nggak tertib, nggak taat, ya udah kamu saya hukum ya. 3 hari kamu harus ngepel apa? Ngepel lantai sekolah atau 7 hari kamu harus ngosek WC katanya gitu. Nah, terus apakah Pak Pak apa itu namanya Pak gurunya itu disalahkan? Kan enggak. Nah, meskipun si kita mah orang awam ya, Bo ya. Kita enggak belajar hukum ya. Tapi kan itu semua ada etika. Ya, ada etika. Nah, segala sesuatu itu Agus ini kan sebagai seorang penerima, ya dia harus tertib dong menggunakan uang tersebut. Kan begitu ya. Nah, ini kok kayaknya kesalahan itu ditimpakan kepada Ibu Peri gitu loh. Heran. Coba kalian dengarkan sendiri aja daripada aku yang ngoceh. Biarkan si abang ini yang gantian ngoceh ya bang ya. Sebentar bang. Oke. Oke kita lihat di sini ya. Nanti Mbak Nasuki berdasarkan dari pertanyaan kalian aja deh. Ya, gitu ya. Coba sini. Sini bang. Yang kita khawatirkan bukan perkara ini selesai, tapi sentimen masyarakat kemudian menjadi negatif dan sangat besar. Bukan hanya kemana-mana, sudah ada potensi kegaduhan gitu. Maka saya minta pemerintah untuk turun tangan. Dan sampai sekarang saya katakan saya tidak gentar. Ayo bang, mana si abang ini? Oke, bentar ya. Oke. Pengacaranya nah, ini harus menikmati peran dari pengacaranya. Jadi kalau mau ganti pengacara, ya belum tentu lebih baik juga, belum tentu juga lebih buruk gitu. Jadi menjadi nggak bisa. Sebenarnya kan tinggal peran sih. Sebenarnya ini perkara sederhana. Kalau Agus bilang ini selesai cukup, saya udah nggak perlu lagi macam-macam, saya udah nggak perlu donasi, nggak perlu, kan selesai sebenarnya kan. Tapi karena Agus juga menikmati ini perkara, kemudian ada harapan juga dibantu juga sama iming-iming harapan juga dari pengacaranya, tentunya ini perkara terus. Tapi kalau untuk ganti pengacara, sama ujungnya pengacara manapun juga, kalau kliennya juga maunya panjang ya panjang. Jadi kan kita nggak tahu nih siapa yang mau panjang, kliennya, si Agusnya atau si pengacaranya. Siapa tahu Agusnya sendiri yang pengen panjang ini kan. Jadi ganti pengacara pun kalau Agusnya ya maunya panjang. Oke, sekarang kita bahas kita bahas step by step aja ya. Nanti ada pertanyaan dari netizen yang Madam Suki juga pengen jawab sih ya. Oke, tapi Madam Suki akan meminta izin dari Universe ya. Madam Suki aja lo ngelihat orang izin dulu, ya kan? Masa sih Gus, kamu pakai uang orang, uang donatur kamu nggak izin. Ya itu bagaimana? Coba kalian perhatikan. Kalau Madam Suki memprediksi pasti Madam Suki izin dulu. Ya itulah etika gitu loh. Padahal ini aku beli sendiri, ya kan? Beli sendiri nggak perlu lah begitu-begituan. Tapi karena ya kita mau dengan cara kita lah izin bagaimana supaya kita bisa diperbolehkan untuk melihat atau mengintip apa yang terjadi atau apa yang sedang terjadi, ya kan? Oke, bentar ya. Nah, katanya Bang Deolipa itu tadi kan sebenarnya ini masalah remeh-temeh, ya kan? Banyak kok kasus-kasus yang lebih besar daripada Agus ini. Ada yang 200, ada hampir 300 triliun. Nah, itu yang harusnya kita kejar, ya kan? Terus, gara-gara ini kasus Vina itu kemana? Yang 7 orang itu bagaimana? Kapan dibebaskannya? Karena ini sudah terlalu lama gitu. Nah, seperti kata Bang Deolipa di situ. Sebenarnya masalah ini gampang. Agus tinggal minta maaf, udah ya. Nah, tapi
apakah Agus ini seandainya nih dia kan tahu kan ya bakalan apa yang terjadi, dia kan sudah tahu. Satu, karena ada sebuah tindakan case ini atau polemik ini masuk ke pengadilan. Berarti Agus tahu bahwa di pengadilan dia kemungkinan tidak mendapatkan apapun. Ya, karena ini sudah membuat gaduh. Kalau misalkan, satu, dia tidak mendapatkan apapun kalau masuk pengadilan. Kalau dia mendapatkan sesuatu dari donasi ini, meskipun itu mungkin 500 juta atau mungkin berapa lah ya, terserah nanti dia itu habisnya berapa, tetap uangnya akan dikelola oleh Novi. Tapi paling enggak ya dapat. Tapi dia harus merendahkan dirinya dong, merendahkan hatinya dong. Nah, ada dua solusi. Tapi nih, di balik kegaduhan ini, misalnya nih, Agus ini dikasih apa? Dikasih pilihan. Gus, kamu mau nggak ganti PH? Nah, coba ya kita lihat, kita intip pikirannya si Agus ya. Kamu mau nggak? Kamu kan udah tahu nih ada kisruh kayak gini, Gus. By the way, ini kayak omong-omong ya. Mandang Suki lagi omong-omong nih sama si Agus, ada di depanku nih Agus. Gus, seandainya nih kamu kan sudah tahu, kamu punya dua option kayak gitu, pengadilan dan baikin Ibu Perimu, ya. Ibu Perimu itu bukan sales kamu loh ya. Ibu peri kamu itu bukan budak kamu loh ya. Yang bisa kamu mintain setelah ini nanti begini-begini, nggak bisa kayak gitu ya Gus. Nah, seandainya nih ada yang bilang sama kamu, udah deh kamu ganti pengacara aja deh. Kira-kira Agus mau apa enggak? Coba Madam Suki dikasih tahu ya Gus ya. Jawabannya itu sebenarnya dia mau. Tapi takut. Bentar. Nah, kan lihat kartunya. Karena sudah terlanjur, ya. Sudah terlanjur Agus. Jadi mau diapain lagi? Sebenarnya Agus mau. Sebenarnya Agus ini sudah ngerasain sangat capek, ya. Tapi kan Agus kan dibantu sama PH-nya Agus, ada yang udah ngeluarin 50 jeti, ya. Jadi gini, ada yang ngeluarin tuh 1 juta, ya Gus ya, dari pengacara kamu. Terus ada yang cewek itu loh Gus, yang cewek itu ya, yang cewek yang cantik itu loh Gus, ngasih kamu itu 500.000. Waktu itu Madam Suki ngomongnya 500 juta, maaf ini ya, maaf salah omong. Nah kalau dari 1 juta ditambah dari 1 juta ditambah 500.000, kalau ditulis bisa 1,5 M itu Gus. Belum lagi yang 50 jeti itu. Nah katanya kamu juga mau dibawa ke Singapura. Jadi ya nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak usah ganti ini ya. Nggak usah ganti pengacara ya Gus ya. Tapi kan Madam Suki ini sebagai disclaimer ya ini ya, prediksinya. Kan Madam Suki hanya membaca dari kartu ini. Seandainya Agus itu ditawarin untuk ganti pengacara, sebenarnya dia mau. Cuman dia takut dan dia itu udah terlanjur. Jadi harus ngikutin gitu. Ya wes, berarti itu ya nasibnya begitu Gus ya. Perjalanan menuju seperti itu. Tapi sebenarnya nih ya, pengacaranya itu apakah benar seperti yang dikatakan bahwa saya akan terus maju, saya nggak akan pantang mundur. Masa sih? Coba kita lihat ya, apakah sebesar itu sebesar itu ininya supportnya sama Agus. Coba ya, mohon ya Madam Suki diintipkan ya. Oke, di sini ada Ace of Cups. Di sini ada Ten of Swords. Di sini ada Two of Pentacles. Tapi gini ya, dari ketiga kartu ini, kalau Madam Suki bacain, ada loh pengacara yang Irjen siapa itu ya, Irjen
Marwan atau siapa, beliau juga mengatakan dan memuji, memberikan komplimen sama pengacaranya Agus yang hebat itu. Katanya, saya tahu dia itu orang baik. Kalau mau menolong ya memang dia menolong. Ya udahlah kalau memang mau menolong Agus mau berangkat ke Singapura ya nggak apa-apa katanya gitu. Ya, jadi ya udah karena memang niatnya sebesar itu sama Agus ya. Tapi mohon maaf ya, Madam Suki nggak bisa membaca kartu 3 ini. Ini untuk Madam Suki aja. Tapi buat kalian yang bisa melihat atau bermain kartu tarot, kalian pasti tahu ya clue-nya. Kan ini tadi pertanyaannya, apakah pengacaranya Agus yang hebat itu beneran dia mensupport Agus sedemikian rupa. Seperti yang dia katakan, saya akan maju terus, saya akan ini, saya pembela orang kecil ya. Nah ini jawabannya, clue-nya. Clue-nya ada di Ace of Cups. Tapi ini nggak ada reading-readingan gratis, nggak ada. Buat kalian aja yang pinter main tarot ya, bisa membaca tarot. Clue-nya ada di Ace of Cups. And then di kartu kedua ada Ten of Swords. Dan kartu ketiga ada di Two of Pentacles. Tapi boleh dong kalian yang bisa kartu tarot, kalian boleh terjemahkan buat netizen yang sekepo-keponya ini ya. Netizen 62, penduduk terkuat di muka bumi ini ya. Oke. Jadi kembali ke si abang itu ya. Tapi Madam Suki ini heran, beliau tuh ngomong kayak gini. Satu sisi kemudian dia memberikan komplimen dulu dong sama si pengacaranya Agus yang hebat itu ya. Tapi si abang itu bilang begini, buat Novi katanya, buat Novi ya saya mendukung dia, work out di tempat itu. Bla 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 ABCDE gitu kan ya. Lalalala lili lalala gitu ada penjelasannya. Tapi kalau Novi kalau memang ingin saya bantu, nggak apa-apa hubungi saya. Apa itu maksudnya? Hah? Maksudnya apa? Ya, katanya tuh sama ini paparazzi bilang kayak gini. Apakah saya perlu untuk memberikan menyebutkan nomor telepon saya? Apa itu maksudnya netizen? Nah, oke ya. Sekarang kita masuk ke ini. Iya, jangan lupa ya kalian harus datang ke ininya Deddy Corbuzier ya. Di situ ada yang di podcast itu namanya Dino ya. Kalian segera berikan support kalian, entah itu cuma 5.000, 10.000, 50.000 nggak apa-apa ya. Kita bantu Mas Dino supaya dia bisa ke Thailand dan menjalani pengobatan matanya. Ya, karena Madam Suki pasti kalian akan salut sendiri ya. Madam Suki nggak perlu cerita banyak di sini. Oke, karena Madam Suki juga mensupport di sana ya. Oke, sekecil apapun sumbangan kalian itu sangat bermanfaat. Seperti Agus lah ya, dia itu mendapatkan ledakan perhatian dari netizen, ada yang jumlahnya cuma 3.000, 5.000, 10.000, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, seperti itu aku lihat itu di Bang Deddy Corbuzier, ada yang nyumbang 5 juta, ada yang nyumbang 3 juta, luar biasa loh netizen Indonesia ini. Ayo kalian gabung ya, jangan sia-siakan kebaikan kalian ya. Kalau kita mempunyai sedikit kebaikan, berikan. Tapi untuk orang yang tepat ya, kalau kalian memberikan uang biarpun itu 1.000, 5.000 sama orang yang tidak tepat, jangan diberikan. Karena apa? Pemberian kalian akan mubazir. Apalagi sama orang malas. Punya kaki, punya 2 kaki, 2 tangan, masih sempurna, masih bisa melihat tapi mengemis atau merasa terzolimi atau seperti bagaimanalah mengiba-iba, jangan ya. Nah sekarang berikan kesempatan itu untuk diri kalian sendiri. Ya, cus ke sana. Nah ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, sebentar ya. Karena masih banyak loh. Mak Dosuki terima kasih banyak ya. Karena sekalian sudah
menulis panjang kali lebar, ada surat cinta juga buat Madam Suki ya, panjang kali lebar kali tinggi ya, kali-kalian pokoknya. Oh ya ini. Ini dari Katarina. Katarina Putri, Madam, Mensos kan akan ingin ketemu Agus. Kira-kira mau apa enggak Agusnya? Nah, coba kita lihat. Terima kasih Katarina untuk pertanyaannya. Ya rame gitu loh maksudnya, ya kan? Aku nggak suka yang sepi-sepi itu. Oke, Katarina, Madam Suki akan menjawab. Jadi setelah Densu, Bapak Peri dan Ibu Peri ini menemui Mensos, ya kan, ada Bapak Yusuf Hamka, kelihatan banget ya kalau wajah dari raut wajahnya pengacaranya si Agus itu kayak gimana gitu ya, kayak getir gitu ya, wajahnya getir gitu. Ada banyak kekecewaan ya yang kita lihat. Nah, terus katanya Bapak Mensos itu juga akan menemui Agus gitu. Tapi kalau Novi jangan ya, jangan ditemuin, jangan dipertemukan dengan Agus. Nggak tahu siapa yang ngomong itu ya, mana sudah lupa itu. Terlalu banyak mulut ya. Terlalu banyak mulut yang bicara-bicara di medsos. Kadang-kadang kita ngikutin ini dari siapa ya, Bo ya, lupa. Tapi kalian nggak akan pernah dengan Madam Suki yang Yuhu ini kan ya. Yuhu. Oke. Ini Madam Suki mau fokus. Gus, seolah-olah di sini ada Agus ya. Gus, seandainya nih Bapak Mensos itu kan mau ketemu sama Agus. Agus ini orang penting loh. Menteri loh Gus. Padahal kalau menteri udah turun itu Gus ya, itu nggak main-main. Karena menteri itu tugasnya banyak Gus. Ya, apalagi katanya sampai kata pengacaramu itu presiden suruh datang atau apa. Aduh, gimana Gus? Ini sudah menteri Gus. Sudah ya Dek ya, jangan bawa-bawa presiden ya. Apalagi presiden ini banyak pekerjaannya. Ya Gus ya, cukup Pak Mensos ini aja. Tapi Mbak Suki mau tanya, mau nggak Agus? Apa tadi pertanyaannya? Sampai mau lupa. Mensos kan ingin ketemu Agus. Kira-kira, oh Agusnya Agus. Apakah kira-kira Agus mau gitu? Oke ya. Oh mau. Mau Mbak Katerina, ya Agus mau, karena Agus sudah tidak tahan dengan kondisi matanya. Ya udahlah, bagus ya Agus. Oke, jadi mau ya. Ada siapa lagi nih yang mau bertanya nih? Madam, salam. Di Thailand, kampung Madam tinggal tidak banjir kah? Sehat-sehat selalu ye. Terima kasih Emma Omar. Terima kasih ya. Enggak, Madam Suki berada di Thailand dan tidak banjir. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Lihat nih, nih rumahku ini tidak ada kebanjiran di sini. Ya, lihat. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Ya, sudah ya. Tidak ada banjir-banjiran. Harus dilihatkan ya, supaya puas gitu. Apalagi pertanyaannya? Sebentar. Terus apa lagi? Oke. Banyak loh. Oke, jadi Madam Suki itu kan memberikan pertanyaan ya buat kalian itu belum diiniin ya. Belum dijawab sebentar. Oke, jadi itu aja deh ya. Apakah Agus akan mau menemui Novi ya? Itu kan Madam Suki mau ini dulu. Madam Suki keep dulu aja ya. Buat kalian yang buat beberapa orang nih, 2 orang nih, Suwartini, Jeng Suwartini, segera menghubungi teleponnya Madam Suki ya. Itu harus diambil sampai deadline-nya itu tanggal 2 Desember 2024. Kalau nggak diambil, mohon maaf, hangus ya. Sama satu lagi siapa tuh namanya ya, belum diambil. Sudah ada 3 yang mau ambil, sudah hubungi Madam Suki, yang 2-nya belum. Tolong ya, kalau enggak ya udah, enggak apa-apa. Nanti Madam Suki bisa kasihkan ke orang lain ya. Ada 2 orang yang belum hubungi. Oke, jadi begitu aja. Madam Suki mau undur diri dulu. Buat
buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08-222-902-3699. Tapi mohon maaf tidak gratis. Tapi buat kalian juga yang mau punya masalah yang apa ya, masalahnya itu bulat seperti kabel di Thailand ya, kalian ikut aja di program pakai cahaya ya. Program pakai cahaya itu adalah solusi dari masalah kalian. Udah gitu aja deh. Pasti kalian sudah hafal ya apa yang Madam Suki omongkan. Tapi buat kalian yang baru saja terdampar di sini, terima kasih. Yang udah terdampar berkali-kali juga, I love you all pokoknya ya. Terus kalau kalian suka dengan video Madam Suki, silakan follow Instagram Madam Suki, YouTube Madam Suki, TikTok Madam Suki ya. Kalau kalian suka, mohon di share juga, di like juga. Oke, begitu aja. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.